Salah satu tantangan terbesar bagi Nabi Yahya alaihissalam adalah ketika menghadapi Raja Herodes yang sangat kejam. Raja Herodes, seorang raja dari bangsa Romawi, ingin menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Tentu saja keinginan Raja Herodes itu keluar dari kebiasaan bangsa Israel yang melarang seorang ayah menikahi anak tirinya sesuai dengan ajaran Taurat. Lebih dari itu, pernikahan antara Raja Herodes dan putrinya Herodia justru sudah mendapatkan persetujuan dari istri Herodes yang juga merupakan ibu dari Herodia. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Berbeda dengan Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya dan di luar ajaran Taurat, Nabi Yahya alaihissalam bahkan menentang sangat keras pernikahan antar keluarga ini. Nabi Yahya alaihissalam tetap berpegang kepada ajaran yang dianut ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam yang teguh dengan ajaran Taurat. Pernikahan ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam kitab Taurat dan Nabi Yahya alaihissalam berusaha keras harus meluruskannya. Nabi Yahya alaihissalam tidak mundur dan tidak gentar untuk menentang pernikahan Raja Herodes tersebut. Nabi Yahya alaihissalam menyatakan dengan lantang apa yang akan diperbuat oleh Raja Herodes adalah sebuah kesalahan besar dan tindakan yang sangat fatal. Raja Herodes pun sangat murka dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia berniat untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya karena keberanian Nabi Yahya alaihissalam menentang kehendaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku penggemar kisah nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam dimulai dengan latar belakang keluarga yang begitu sangat istimewa. Ayah Nabi Yahya alaihissalam adalah Nabi Zakaria alaihissalam yang merupakan seorang nabi yang sangat saleh dan berasal dari keturunan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam dikenal sebagai seorang yang taat beribadah dan mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat Bani Israel. Dalam masa-masa sulit bagi Bani Israel di mana banyak ajaran Allah Subhanahu wa taala dilupakan dan diselewengkan oleh para penguasa dan pemimpin agama, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya Elizabeth sudah lanjut usia dan tidak memiliki anak. Dalam keadaan putus asa ini, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan. Doa Nabi Zakaria alaihissalam tercatat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Nabi Zakaria alaihissalam. Dalam surat Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Doa Nabi Zakaria alaihissalam dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang memberitahukan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yahya. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam adalah sebuah mukjizat karena kedua orang tuanya sudah tua dan istri Nabi Zakaria alaihissalam dalam keadaan mandul. Dalam surat Maryam ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam membawa harapan baru bagi umat Bani Israel yang saat itu berada dalam kegelapan spiritual. Nabi Yahya alaihissalam lahir di zaman di mana banyak ajaran Allah Subhanahu wa taala dilupakan dan diselewengkan oleh para penguasa dan pemimpin agama kala itu. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam menunjukkan kecerdasan dan kedalaman spiritual yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan pengetahuan kepadanya sejak usia dini. "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Quran surat Maryam ayat 12. Nabi Yahya alaihissalam dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Nabi Yahya alaihissalam diajarkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya.
Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai anak yang taat beribadah dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Lingkungan keluarga yang saleh memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan spiritualnya. Ibu Nabi Yahya alaihissalam, Elizabeth, juga dikenal sebagai seorang wanita yang sangat taat beragama. Ia mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan menanamkan nilai-nilai moral serta etika yang tinggi. Nabi Yahya alaihissalam memiliki kebiasaan membaca Alkitab sejak usia dini. Ketekunannya dalam belajar membuatnya mampu memahami isi Taurat dengan baik. Nabi Yahya alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dalam menjalani hidupnya. Nabi Yahya alaihissalam dikenal memiliki berbagai sifat mulia yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Salah satu sifat terpentingnya adalah keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Yahya alaihissalam tidak takut untuk menegur kesalahan masyarakat dan penguasa meskipun itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Nabi Yahya alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang sangat saleh dan zuhud. Nabi Yahya alaihissalam hidup sederhana dan tidak terpengaruh oleh harta duniawi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam sering berpuasa dan menghabiskan waktu untuk beribadah serta merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat mulia lainnya dari Nabi Yahya alaihissalam termasuk kejujuran, kesederhanaan, dan rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Nabi Yahya alaihissalam memiliki empati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Ketika mencapai usia dewasa, Nabi Yahya alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah untuk membimbing Bani Israel kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka tentang akibat dari perbuatan dosa. Dalam menjalankan tugas ini, Nabi Yahya alaihissalam menggunakan pendekatan dakwah yang lembut namun tegas. Nabi Yahya alaihissalam sering berkhutbah di tempat-tempat umum, mengajak orang-orang untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam mengingatkan mereka tentang pentingnya menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam banyak kesempatan, Nabi Yahya alaihissalam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan kasih sayang antar sesama manusia. Dengan penuh semangat, Nabi Yahya alaihissalam menyerukan kepada umat untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang benar. Selama masa kenabiannya, ada beberapa peristiwa penting yang menunjukkan keberanian dan keteguhan hati Nabi Yahya alaihissalam. Salah satu momen penting dalam kehidupan Nabi Yahya alaihissalam adalah ketika Nabi Yahya alaihissalam menyampaikan 5 perkara utama kepada Bani Israel sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara tersebut adalah agar tidak berbuat syirik dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian perintah untuk mengerjakan salat. Selanjutnya berpuasa sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah perintah untuk bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalam bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruhmu 5 perkara agar engkau kerjakan." Ini menunjukkan betapa pentingnya misi Nabi Yahya alaihissalam dalam mengajarkan ajaran-ajaran dasar agama kepada kaumnya. Salah satu tantangan terbesar bagi Nabi Yahya alaihissalam adalah ketika menghadapi Raja Herodes yang sangat kejam. Raja Herodes, seorang raja dari bangsa Romawi, ingin menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Tentu saja keinginan Raja Herodes itu keluar dari kebiasaan bangsa Israel yang melarang seorang ayah menikahi anak tirinya sesuai dengan ajaran Taurat. Lebih dari itu, pernikahan antara Raja Herodes dan putrinya Herodia justru sudah mendapatkan persetujuan dari istri Herodes yang juga merupakan ibu dari Herodia. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Berbeda dengan Raja Herodes yang ingin menikahi anak tirinya dan di luar ajaran Taurat, Nabi Yahya alaihissalam bahkan menentang sangat keras pernikahan antar keluarga ini. Nabi Yahya alaihissalam tetap berpegang kepada ajaran yang dianut ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam yang teguh dengan ajaran Taurat. Pernikahan ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam kitab Taurat dan Nabi Yahya alaihissalam berusaha keras harus meluruskannya.
Nabi Yahya alaihissalam tidak mundur dan tidak gentar untuk menentang pernikahan Raja Herodes tersebut. Nabi Yahya alaihissalam menyatakan dengan lantang apa yang akan diperbuat oleh Raja Herodes adalah sebuah kesalahan besar dan tindakan yang sangat fatal. Raja Herodes pun sangat murka dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia berniat untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya karena keberanian Nabi Yahya alaihissalam menentang kehendaknya. Berbeda dari Herodes, anak tirinya Herodia berusaha membujuk Nabi Yahya alaihissalam dengan cara yang berbeda. Ia memanfaatkan kecantikan dan tubuhnya yang bagus untuk merayu Nabi Yahya alaihissalam agar melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nabi Yahya alaihissalam pun menolak dengan tegas ajakan Herodia tersebut. Hal ini berujung pada kemarahan Herodia dan fitnah yang menyebar berkaitan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Herodia pun akhirnya melaporkan fitnahan tersebut kepada ayahnya. Mendengar aduan dari anaknya dan calon istrinya tersebut, Raja Herodes lantas marah besar. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Para prajurit pun menemukan Nabi Yahya alaihissalam yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa basa-basi, prajurit itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam wafat seketika karena terpenggal kepalanya. Nabi Yahya alaihissalam wafat sebagai seorang syuhada yang selalu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa wafatnya Nabi Yahya alaihissalam menjadi simbol keteguhan iman di tengah-tengah penindasan serta ketidakadilan sosial pada masa itu. Meskipun kehidupan Nabi Yahya alaihissalam sangat singkat, warisan spiritualnya tetap hidup hingga saat ini. Kematian tragis Nabi Yahya alaihissalam mengguncang hati banyak orang di kalangan Bani Israel. Banyak pengikut setia Nabi Yahya alaihissalam merasa kehilangan sosok pemimpin moral mereka yang telah mengajarkan mereka tentang kebenaran dan keadilan sepanjang hidupnya. Berita tentang kematian Nabi Yahya alaihissalam menyebar cepat ke seluruh wilayah Bani Israel, menyebabkan gelombang kesedihan di antara para pengikutnya serta masyarakat umum yang menghormati Nabi Yahya alaihissalam sebagai seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian Nabi Yahya alaihissalam, banyak orang mulai mencari cara untuk meneruskan ajaran-ajaran baik dari Nabi Yahya alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa pengikut setia Nabi Yahya alaihissalam mengambil inisiatif untuk melanjutkan dakwah demi menjaga pesan-pesan kebaikan serta keadilan agar tetap hidup dalam masyarakat Bani Israel. Mereka mulai berkumpul secara rahasia untuk berdiskusi mengenai ajaran-ajaran agama serta bagaimana cara menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka, sambil berharap agar suatu saat nanti ada sosok lain seperti Nabi Yahya alaihissalam muncul kembali untuk membimbing mereka menuju jalan kebenaran. Banyak tokoh agama setelah Nabi Yahya alaihissalam terinspirasi oleh perjuangan Nabi Yahya alaihissalam dalam menyebarkan kebaikan, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan berat dari pihak-pihak tertentu seperti penguasa zalim atau kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Nabi Muhammad SAW juga mengaitkan kisah perjuangan nabi-nabi sebelumnya, termasuk kisah kehidupan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dengan perjuangan para nabi lainnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam dalam konteks melawan penindasan serta kebohongan sistematis dari pihak-pihak tertentu pada zamannya masing-masing. Nabi Isa bin Maryam juga merupakan sepupu dari Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya memiliki hubungan erat baik secara keluarga maupun spiritual dalam perjuangan menyebarkan pesan tauhid serta melawan kemaksiatan masyarakat kala itu. Kisah hidup Nabi Yahya alaihissalam memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap tantangan-tantangan kehidupan serta bagaimana kita seharusnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Dengan segala kesulitan yang Nabi Yahya alaihissalam hadapi sepanjang hidupnya, mulai dari kelahirannya hingga akhir hayatnya, Nabi Yahya alaihissalam tetap menjadi simbol harapan bagi umat manusia bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya jika kita tetap teguh pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.